Tahu ini? GMO, GMO. Kalau beli benih itu ada tulisannya GMO. Gitu. Ini benih lah. Iya. Bapak tahu tidak tentang GMO itu? Kalau ini aku masih belum tahu nih Mbak. Belum tahu. Mas, kalau di sini kan tertulis we say no to GMO. Mas tahu nggak apa itu GMO? Nggak tahu sih Mbak. Nggak tahu. Mas tahu? Kalau beli biji itu ada tulisannya we say no to GMO. GMO tahu tidak apa itu GMO? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa ini GMO? Nggak tahu. GMO. Oke, nggak tahu. Pernah dengar nggak? Nggak. Oke, ya udah. Terima kasih. Kemarin sore saya sudah muter-muter menanyakan ketiga nursery. Saya pikir karena mereka kan tiap hari ngeliat tanaman, suka dengan tanaman. Juga sebagian ada yang menjual biji. Jadi saya menanyakan tentang biji yang ber-GMO atau GMO ya teman-teman. Namun tidak ada yang tahu. Ketiga orang ini, pemilik ini, mereka tidak tahu apa itu GMO. Dan juga tidak pernah mendengarnya ya. Karena ternyata GMO itu masih awam sekali ya didengar oleh telinga masyarakat Indonesia. Mungkin kalau saya menanyakan ke bule-bule yang di Bali, mereka lebih tahu tentang itu karena di negaranya sudah digembor-gemborkan ya tentang apa itu GMO. Terus kontroversialnya tentang GMO ya teman-teman. Ini pagi ini saya akan menjelaskan tentang apa itu GMO ya. GMO adalah genetically modified organism ya teman-teman. Jadi organismenya ini yang telah diubah menggunakan rekayasa genetik ya teman-teman. Kalau misal tanaman ini, misal loh ya, saya ini saintis di luar negeri, bilang saja di Amerika atau di mana gitu ya. Saya saintis dan saya ingin tanaman ini tumbuh dengan subur. Hama datang, hamanya yang mati, dan juga gulma kalau disemprot dengan bahan-bahan kimia. Misal semuanya ini disemprot dengan bahan kimia, yang mati hanyalah gulmanya saja. Tanaman ini tidak mati, tapi sudah kesemprot ya teman-teman. Nah ini maka saintis ini menyuntikkan bakteri DNA ke tanaman ini. Jadi disuntik. Hei nanti kamu kebal ya. Disuntik itu nanti kamu kebal ya. Lalu tanaman ini menghasilkan biji, bunga, biji, dan bijinya itu berarti sudah ada genetiknya itu yang secara tidak natural ya. Jadi bijinya itu bisa dijual untuk farmer, untuk petani di sana ya misalnya. Dan biji-bijinya itu juga ternyata kebal dengan hama-hama, serangga yang datang. Kontroversial banget ya. Ada yang bilang serangga tetap hidup, ada yang bilang serangganya jadi tidak bisa hidup ya dengan happy. Masih kontroversial tentang GMO, tapi kalau saya sendiri lebih baik secara natural saja ya teman-teman. Bagaimana kita mengetahui tentang biji yang kita beli itu GMO atau bukan ya? Kalau kita beli, suara biji ini adalah biji kale ya teman-teman, dwarf green kale. Yang ini kale pendek ya. Di sini kita bisa lihat di package-nya bagian belakang itu terlihat we say no to GMO ya teman-teman. Kalau kita beli masih dalam bentuk packingan seperti ini kita bisa mengetahui. Tapi kalau kita beli yang repack itu di Shopee atau di Tokopedia ya, di online shop itu mungkin kita harus menanyakan dulu ke penjualnya ya, itu benihnya atau bijinya ber-GMO atau bukan. Kalau misal kita sudah mengetahui tentang apa itu GMO, saintis sudah menyuntikkan sesuatu sehingga tanaman kita itu kebal dengan hama segala macam. Jadi kita mikir lagi, tiap hari saya makan tempe sama tahu itu kedelainya ber-GMO atau tidak? Ada kok banyak yang menjual kedelai itu yang non GMO ya teman-teman. Banyak. Jadi kalau kita mau mengetahui itu GMO atau bukan, kayaknya saya harus buat tempe sendiri deh teman-teman. Saya sudah pesan bijinya kemarin, bukan benih ya, tapi kacang kedelainya saya akan buat tempe sendiri. Begitu teman-teman ya. Jadi produsen terbanyak
untuk produk GMO yaitu dari Amerika. Sebagian adalah negara-negara maju ya teman-teman. Karena di sana itu mau yang singkat-singkat, jadi menanam, di farmernya itu menanam, hasilnya banyak, profitnya gede, dan tenaganya sedikit. Karena mereka itu kalau misal menyiram bahan kimia ya, untuk misalnya Roundup ya, untuk mematikan si gulma-gulma, disemprot semuanya, yang mati hanyalah gulmanya saja. Itu untung buat mereka. Ya, begitu sih kalau menurut saya. Juga produk GMO itu kebanyakan kebal akan musim kemarau ya. Jadi kalau misal kering tanahnya, mereka tetap bisa hidup, terus buahnya gede, terus sayurannya gede. Ini semuanya organik, juga bisa gede-gede kena sinar matahari. Bahan materialnya organik, banyak di sini. Terus menanam bunga sebagai pemangsa si hama, predator, secara organik malah lebih aman. Kita juga menyayangi, dapat ikut andil untuk menyayangi bumi kita ya teman-teman. Itu saja untuk pagi ini ya teman-teman. Oke, sekarang saya menanam biji dulu. Bijinya non GMO, selalu kita bilang say no to GMO ya teman-teman. Selamat pagi, sampai jumpa di video selanjutnya.